العالمين والصلاة والأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا para asatiz dan ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan ini. Langsung saja kita mulai dengan pertama tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan kepada kita, kemudian selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita janjikan bahwa pada malam ini insyaallah taala kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan hukum yang disebut juga hadisul ahkam, yang mana hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 926 Hijriah, dan beliau termasuk murid dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi hadis atau kitab beliau ini merupakan ringkasan dari Bulughul Maram. Adapun hadis-hadis tentang puasa telah kita kumpulkan pada bab ini. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shawmi yawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang di antara kalian yang sudah punya kebiasaan berpuasa, maka tidak mengapa baginya berpuasa. Para ikhwah yang ada ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat larangan agar kita tidak mendahului mencuri star berpuasa pada bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dan nanti juga akan kita baca hadis tentang larangan berpuasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban. Para ikhwah semua, sekarang kita kebetulan sudah berada pada pertengahan kedua bulan Sya'ban. Sekarang sekitar tanggal 19 Sya'ban. Nah, pada pertengahan kedua, maksudnya dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban ini ada larangan bagi kita untuk berpuasa. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika Sya'ban telah memasuki setengah atau paruh kedua, janganlah kalian berpuasa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadis ini bersama dengan hadis yang satu lagi yang akan kita sebutkan ini mengandung larangan untuk tidak berpuasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban. Ini kemudian apakah sifat dari larangan ini? Apakah dia bersifat haram? Ya.
apakah larangan pada hadis ini eh, be- apa namanya sifatnya haram atau makruh saja? Dalam mazhab kita sifatnya adalah haram. Jadi hukum berpuasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban adalah haram. Lalu pada ujung dari hadis ini terdapat pengecualian, yaitu orang-orang yang sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya. Baik itu barangkali puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa eh, yang mau mengqadha Ramadan tahun kemarin baru sempat mengqadha pada bulan Sya'ban ini, maka tidak terlarang. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kebiasaan itu berapa? Terhitung berapa kali puasa baru terhitung sebagai kebiasaan? Berapa kali kita puasa Senin Kamis sehingga dia dikatakan sebagai kebiasaan? Cukup dengan satu kali saja. Jadi barang siapa yang pernah puasa sekali Senin Kamis sekali aja kemarin-kemarin ini, maka itu sudah dianggap sebagai adah, kebiasaan. Ini juga nanti akan masuk pada kaidah al-adah muhakkamah. Jadi para ikhwah barakallahu fikum, itu diantara faedah hadis yang pertama ini, larangan puasa pada pertengahan kedua Sya'ban. Walaupun hadis yang melarang yang nanti akan kita sebutkan itu ada yang melemahkannya, namun mazhab kita mengatakan ini terlarang. Namun ada juga sebuah kesepakatan bahwa bolehnya berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban, sebagaimana sebuah ijma' yang dinukil oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sendiri. Eh, dan juga jadi kita ulangi bahwa puasa, kenapa kenapa terlarang mendahului Ramadan dengan sehari dua hari? Ya mungkin Anda mengatakan, "Oh, untuk kehati-hatian kita mulai aja dulu sehari sebelum Ramadan ini kita mulai puasa saja. Barangkali sudah puasa sekarang. Kehati-hatian." Nah, kata para ulama, karena perkara penetapan Ramadan itu berkaitan dengan ru'yat, dengan penglihatan hilal. Ini yang menjadi landasan hukum kita ketika menetapkan bulan Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa sehari atau dua hari sebelum penetapan resmi itu, maka dia sesungguhnya sedang berusaha menyelisihi hukum Islam. Jadi itu sebuah hal yang terlarang. Dan juga ada bentuk pengecualian yang dibolehkan adalah kalau kita menyambung puasa sejak pertengahan pertama Sya'ban. Mungkin dari hari pertama Sya'ban berpuasa sampai akhir Sya'ban mungkin. Atau yang penting disambung. Nah, yang penting apa? Yang penting tanggal 15 Sya'ban kita berpuasa. Itu silakan sambung 16, 17, mungkin dimulai sejak tanggal 15 atau mungkin dimulai sejak tanggal 10 atau bagaimana. Yang penting di tanggal 15 kita berpuasa. Disambung sampai sampai kapanpun kita mau. Namun kalau kita sambung 15, 16, 17 berhenti di tanggal 20 misalnya, itu udah nggak boleh lagi disambung tanggal 21-nya. Putus sampai di sana. Jadi eh, ini tentang hadis pertama, tentang larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum ditetapkannya Ramadan, yang tanpa sebab ya, tanpa sebab. Cuma untuk kehati-hatian, oh mana tahu udah, mana tahu udah. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, serupa dengan makna yang tadi, bahwa dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, siapa yang berpuasa pada Yaumus Syak, ya, maka dia telah menyelisihi dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW, Abul Qasim. Apa itu Yaumus Syak? Yaitu hari tanggal 30 Sya'ban, yang mana jadi
Misalkan sekarang tanggal 29 Sya'ban. Nah, pada malam hari berarti itu malam 30 ya. Malam 30 Sya'ban itu ada kabar-kabar hilal terlihat. Namun tidak diketahui pasti siapa yang melihatnya. Itu dinamakan hari Yaumus Syak, hari yang dikeragui. Atau hilal terlihat, cuma yang melihat hilal itu perempuan, bukan laki-laki. Atau anak kecil, bukan orang dewasa. Ini juga termasuk kepada Yaumus Syak, hari yang dikeragui. Ah, apakah sudah Ramadan atau belum. Jadi jangan puasa pada hari itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salatin." Nah, inilah cara yang tepat ketika menetapkan Ramadan. Jika kalian telah melihatnya, yaitu melihat hilal, maka berpuasalah. Hilal itu kata Syekh Ahmad Asy-Syatiri yaitu pada malam pertama sampai ketiga itu dinamakan hilal. Malam keempat seterusnya dinamakan bulan. Jika telah melihat hilal maka berpuasalah. Dan jika telah melihat hilal Syawal maka hentikanlah puasa Ramadan. Jadi eh, cara atau penetapan masuknya Ramadan itu ada dua cara. Pertama adalah dengan melihat hilal pada setelah maghrib 29 Sya'ban itu sudah dimulai melakukan penglihatan hilal. Siang, contohnya sekarang siang tanggal 29. Nah, nanti malam itu akan dilakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat maka berarti besoknya 1 Ramadan. Jika tidak, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Inilah cara dalam menetapkan Ramadan. Namun sekarang yang banyak diamalkan di kebanyakan negeri kaum muslimin itu dengan penetapan oleh pemerintah, baik dan penetapannya sifatnya berdasarkan negara biasanya, tidak memandang walaupun di satu negara itu seperti di kita di Indonesia ini ada perbedaan terbit dan terbenam matahari dari WIB, WITA dan WIT ya. Ah, tapi disamakan semuanya. Padahal itu sebenarnya akan ada potensi perbedaan. Yang nama pembahasannya ikhtilaful maqadi' atau ittihadul maqadi'. Yang mana dan menurut sebagai hukum fikih bahwa matahari jika dia daerah-daerah yang mataharinya terbit dalam waktu yang sama, terbenam di waktu yang sama, itu itu saja yang yang eh, memasuki Ramadan terlebih dahulu. Sedangkan yang berbeda, terbit atau terbenam mataharinya, itu punya penghitungan sendiri. Tapi sekarang kebanyakan yang diamalkan di beberapa negara ya, seperti itu. Namun tetap bahwa landasan hukum syar'i ini sebagai patokan dan sebuah teori yang tetap akan dipakai sampai akhir zaman. Walaupun sekarang amalnya agak sedikit berbeda. Jadi mungkin nanti mengikuti pemerintah jika mereka telah mengatakan telah terlihat hilal, di puasa, kalau belum berarti menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari maka tidak ada puasa baginya. Di sini beliau membahas tentang salah satu rukun puasa yaitu niat. Dan juga ada rukun yang lain yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.
sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi barakallahu fikum para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentang rukun puasa itu berupa niat, di antara syaratnya adalah pada puasa wajib, karena kita akan menghadapi Ramadan, maka niat itu harus dilakukan pada malam hari. Kapan malam itu? Itu sejak terbenamnya matahari, sejak maghrib itu sudah dihitung sebagai malam sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi itulah rentang waktu kita berniat. Mungkin langsung niat ketika berbuka, silakan. Atau berniat ba'da maghrib atau berniat ba'da tarawih, silakan. Yang penting lakukan niat itu pada waktu malam. Yang mana malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itulah rentang waktu kita memasang niat. Jika tidak kita pasang niat pada malam hari, maka kita tidak sah puasa kita pada keesokan harinya berdasarkan hadis yang kita baca sekarang ini. Namun nantinya, walaupun nggak sah puasa, tetap harus menahan untuk menghormati puasa Ramadan. Tasyabbuhan bisaimin dan juga sebagai dalam bentuk menyerupakan diri dengan orang-orang yang berpuasa. Di samping niat itu harus dilakukan pada malam hari, niat juga harus dilakukan setiap hari, setiap malam. Jadi nanti tiap malam Ramadan itu kita berniat. Karena tiap-tiap hari dari hari-hari Ramadan itu merupakan ibadah yang merdeka sendirinya. Jadi hitungan hari Ramadan itu tiap harinya dihitung ibadah sendiri. Hari pertama, dua, itu ibadah sendiri-sendiri. Jadi ibadahnya itu bukan bersambung 30 hari. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan yang merupakan yang dikatakan sholat adalah yang misalkan Isya barusan. Yang dikatakan Isya ya 4 rakaat bersambung terus menerus. Sedangkan puasa Ramadan itu per harinya dihitung sebagai sebuah ibadah. Apa 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 dalil atau apa mengapa kita katakan demikian? Karena dari hari ke harinya ada pemutusnya yaitu berbuka. Maghrib kita selesai puasa. Terputus puasa itu di malam hari. Jadi perharinya itu merupakan ibadah mustaqillah istilahnya. Ibadah sendiri-sendiri. Kalau kita bilang bahwa 30 hari itu satu hal yang menyatu, seperti sholat. Kalau sholat gimana? Sholat yang Isya barusan 4 rakaat, jika batal di rakaat ketiga, batal seluruh sholat kita. Ulang dari awal. Betul kan? Tapi puasa nggak demikian. Misalkan ada orang yang puasanya batal pada hari ke-20. Apakah batal semua puasa ke belakang? Tidak. Nah, jadi puasa itu hitungannya per hari. Ya, maka dari itu niat juga harus dilakukan tiap malam. Namun mazhab kita mengatakan, ulama kita mengatakan boleh mengikuti ulama yang mengatakan bahwa boleh berniat di awal Ramadan 1 bulan penuh. Seperti mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Takutnya nanti di suatu malam kita lupa. Jadi sudah di cover oleh niat yang kita godok untuk sebulan penuh di awal-awal Ramadan itu. Jadi itu dia poin penting pada hadis ini. Niat itu wajib pada malam hari dan wajib dilakukan setiap malam untuk puasa yang fardu. Adapun puasa yang sunnah maka boleh buat niatnya sejak, kalau lupa niat pada malam hari, boleh niat pada pagi hari sampai sebelum zuhur dengan syarat di pagi-pagi atau sebelum niat itu kita belum pernah melakukan hal pembatal puasa. Mungkin kita ingat niatnya jam 11 siang, boleh niat dengan syarat tadi pagi kita belum pernah makan, belum pernah minum, belum pernah berhubungan suami istri. Wallahu alam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam hadis ini mengandung untuk kesunahan menyegerakan berbuka.
Tentunya ketika kita telah yakin bahwa waktu maghrib telah masuk, sudah azan yang sebenarnya, juga sudah gelap, sudah tanda maghrib, segerakan berbuka, jangan ditunda. Kalau kita sudah meyakini bahwa maghrib sudah masuk. Adapun kalau masih ragu-ragu apakah sudah maghrib atau belum, maka jangan berbuka terlebih dahulu. Dari An Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Di sini terdapat anjuran dan petunjuk bagi kita dari baginda Rasulullah SAW perihal berbuka. Nah, ketika berbuka sebisa mungkin kita mulai dengan kurma. Yang lebih awal itu sebenarnya kurma kering, baru kurma basah. Yang dinamakan rutop, kurma kering, sedangkan tamar adalah kurma basah. Adapun yang barangkali yang kebanyakan kita konsumsi itu kayaknya kurma basah ya, yang dinamakan tamar. Namun jika ada kurma kering, kurma muda, kurma kering itu yang lebih diutamakan. Nah, kalau kita tidak punya kurma, maka hendaklah kita mendahulukan berbuka puasa itu dengan air terlebih dahulu, baru mengkonsumsi yang lain. Ya, sebenarnya ada kaitan, nanti akan ada urutannya. Eh, Kurma kering tiga, kalau nggak ada tiga satu, kalau nggak punya kurma kering, kurma basah tiga, kalau nggak punya ya satu, kalau nggak punya kurma maka disunahkan dengan manis, sesuatu yang manis yang tidak disentuh api, contohnya buah atau apalagi madu. Kalau nggak punya maka baru kita berbuka dengan yang manis yang disentuh api. Tak apa apa kolak itu? Eh Takjil apa ya? Ya pokoknya manis-manisan yang disentuh api. Kolak kayaknya tahu semuanya kolak, ya. Kolak pisang. Yang nggak tahu itu mungkin konji, itu konji bahasa bahasa Minang. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kolak. Teman-teman tahu kolak? Ah, entahlah, pokoknya eh, manisan yang dimasak dengan api, nah, apa aja lah itu, mungkin dari pisang, dari jagung yang diolah dengan api, masak. eh Nanti Anda cek lagi, Insya Allah. Eh, jadi ini tentang petunjuk bagaimana kita membuka, eh, mengawali berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang wisal. Apa itu wisal? Wisal yaitu berpuasa 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut tanpa ada berbuka. Di puasa ketika maghrib datang itu nggak berbuka, nggak mengkonsumsi apapun sampai besok paginya. Disambung lagi puasa sampai maghrib. Jadi berturut-turut 2 hari atau mungkin lebih. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW melarang hal ini. Kemudian salah seorang di antara sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan wisal, wahai Rasulullah. Kenapa engkau melarang kami?" Jadi Rasulullah SAW beliau menyambung ke khususiat Nabi SAW, beliau menyambung puasa. Maka Nabi kita menjawab, "Wa ayyukum misli?" Siapa di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku melewati waktu malam dalam keadaan
Allah Subhanahu wa taala memberiku makan dan minum. Nah, jadi ada ulama yang mentafsirkan diberikan makanan yang hakiki dari surga dan minum. Namun yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala maksudnya adalah diberikan kekuatan, makanan maknawi atau abstrak berupa kekuatan seakan-akan ya seperti kekuatan orang makan. Seperti kekuatan orang yang makan dan minum, seperti itu juga kekuatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW walaupun tidak makan dan tidak minum. Tentu ini pastinya khusus untuk Nabi SAW tidak diberikan kepada umatnya. Makanya beliau mengatakan fa'ayyukum wa ayyukum misli. Tetapi ternyata para sahabat itu memahami larangan ini sebagai suatu kemakruhan. Makanya mereka tetap wisal, tidak berhenti ketika Nabi melarang mereka tetap melakukan. Jadi ini jawab di antara jawaban, kenapa para sahabat kok masih berani melanggar larangan Nabi? Nah, di antara jawabannya adalah, padahal sahabat itu orang yang paling terbaik daripada kita yang zaman sekarang ini. Di antara jawabannya adalah, sepertinya mereka memahami larangan Nabi SAW ketika itu sebagai suatu yang makruh saja, tidak sampai ke derajat yang haram. Maka ketika mereka tidak mau berhenti dari wisal mengikuti Nabi SAW, maka ya sudah kata Nabi SAW, Nabi pun wisal bersama mereka sehari 2 hari, kemudian terlihatlah hilal Syawal, bulan Syawal. Maka Nabi mengatakan seandainya hilal Syawal ini terlambat, maksudnya seandainya Ramadan masih ada, maka aku akan menambah hari wisal bersama kalian. Kenapa Nabi mengatakan ini? Itu dalam bentuk memberikan hukuman pada sahabat ketika mereka tidak mau berhenti melakukan wisal. Jadi ini di antara puasa yang terlarang, afwan. Ya, di antara khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wisal. Sebelumnya ada hadis yang kedua apa? Oh, ini terlewat dari sahur. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Hmm, namun barang siapa yang tetap mau wisol, mau coba atau merasa kuat, maka hendaklah dia wisol itu sampai sahur. Nah, jadi diperbolehkan ketika maghrib itu enggak berbuka, silakan. Tetapi ketika nanti waktu sahur harus sahur. Itu ya bentuk wisol yang diperbolehkan. Faman yuwasil falyuwasil ila sahar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Eh, Di antara ilah atau sebab kenapa dilarang ini, karena ini tentunya bisa melemahkan badan kita. Ada tadi yang terlewat, sepertinya yang terlewat kayaknya, tentang sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Eh, Dalam hadis ini terdapat anjuran bersahur, yang mana perintah sahur, tasahharu, bersahur pada eh, hadis ini dipahami oleh ulama sebagai sesuatu yang sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Jadi sunnahnya bersahur, kemudian eh, waktu sahur itu sudah dimulai sejak tengah malam. Jadi barang siapa yang sejak tengah malam makan minum dengan niat sahur, sudah sah, terhitung sebagai sahur. Adapun
Jika setelah Isya atau setelah tarawih makan-makan minum-minum dengan niat sahur berarti belum. Kapan tengah malam itu? Saat tengah malam itu bukan jam 12, tapi tengah malam itu adalah bagi dua waktu antara maghrib dengan subuh. Contoh maghrib jam 6, subuh jam 4. Ada 10 jam. Bagi dua, 5. 6, maka dapatlah tengah malamnya jam 11 malam. Jadi barang siapa yang sahur jam 11 ke atas itu sudah terhitung sebagai sahur. Karena menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, waktu sahur itu dimulai sejak tengah malam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Eh, jadi ada keberkahan pada sahur. Kata sahur ini kita baca dua cara. Sahur dan suhur. Kalau suhur itu merupakan amaliyah atau kegiatan makan minum itu. Sedangkan sahur itu adalah yang kita konsumsi ketika sahur. Sama dengan wudhu. Wudhu itu perbuatan. Perbuatan mencuci wajah, tangan, dan seterusnya. Sedangkan wadu itu adalah air yang kita pakai berwudhu. Nah, ini juga demikian, suhur merupakan amaliyah atau kegiatan makan minum tersebut. Sedangkan sahur merupakan yang kita konsumsi. Di antara ulama ada yang menguatkan bahwa yang ini maksud adalah suhur, yaitu kegiatan proses makan minum itu yang berkah di sana. Kenapa sahur ini berkah, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah? Nah, ada banyak sebab tentunya. Ada sebab duniawi, keberkahan di dunia, yaitu membuat kita kuat untuk berpuasa. Adapun keberkahan ukhrawinya, yang bersifat keberkahan yang berpahala, yang ukhrawi, pertama tentunya karena ketika sahur atau kegiatan sahur itu mengandung banyak hal. Pertama, bangun di waktu yang mulia, waktu yang para orang-orang soleh terdahulu, kebiasaan orang soleh beristighfar pada waktu-waktu ini. Kemudian ditambah lagi nanti zikir pada waktu ini, doa, istighfar. Ditambah lagi nih waktu turunnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Berkata Allah mustaghfiran ya yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Adakah di antara hambaku yang meminta ampunan akan aku ampuni, meminta rezeki akan aku beri rezeki. Ini tentu sesuatu yang mulia dan menyebabkan dia berkah. Kemudian juga karena dalam rangka mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ihtisab tadi, dengan kita niatkan untuk mengikuti sunnah itu kita dapat pahala. Dan juga karena dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, yang mana mereka itu nggak sahur. Nah, kita sudah pernah bahas bahwa puasa juga wajib bagi mereka ahlul kitab, namun bedanya adalah mereka tidak sahur. Maka dalam rangka menyelisihi mereka, kita melaksanakan sahur. Wallahu taala a'lam. Maka dianjurkan sahur walaupun dengan air. Tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah walaupun dengan seteguk air. Gak wajib makan. Walaupun dengan mampunya dengan air atau sempat dengan air, maka dengan air. Dari masih dari siapa tadi sebelumnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta
perbuatan yang mengandung dusta, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Allah tidak butuh pada perbuatan puasanya yang berupa meninggalkan makan, meninggalkan minum. Allah nggak butuh pada ibadahnya itu. Dalam hadis ini terdapat larangan bagi orang yang berpuasa agar tidak berbohong. Ya, tentu berbohong tidak boleh, baik bagi orang yang puasa maupun yang tidak puasa. Namun, bagi yang berpuasa, larangan ini lebih ditekankan. Dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, lalu dia makan atau minum karena lupa, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya dia hanya diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk rezeki atau keberuntungan kita ketika puasa lupa. Jadi lupa merupakan nikmat. Karena siapa yang lupa ketika puasa kemudian nggak sengaja makan, nggak sengaja minum, maka puasanya tidak batal. Tetap sempurnakan sampai maghrib. Itu merupakan sebuah eh, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa tidak batal dalam artian nanti tidak perlu mengqadha. Dan juga dari lafaz ini bisa kita fahami fal yutimma saumahu. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Walaupun sudah makan atau minum, tetapi Nabi kita masih menamainya sebagai puasa. Fal yutimma saumahu. Barang siapa yang nggak sengaja makan, nggak sengaja minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi dia masih dinamakan puasa. Berarti belum batal dan nanti tidak perlu untuk mengqadhanya. Dan juga dalam mazhab kita tidak ada beda, baik dia makan karena lupa, baik dia makannya banyak atau sedikit, itu enggak ada bedanya, tidak batal. Beda dengan sholat, barang siapa yang enggak sengaja makan ketika sholat, dan yang dia makan itu banyak, maka itu membatalkan sholat. Beda dengan puasa, karena bedanya adalah ketika kita sholat, kita lana hayatun tudzakiruna biha. Kita punya gerakan-gerakan khusus yang bisa mengingatkan kita bahwa kita sedang sholat. Sedangkan puasa nggak ada gerakan khusus puasa. Nggak ada ruku, nggak ada apa. Puasa cuma menahan aja. Sedangkan aktivitas kita sama aja tiap harinya gitu. Pergi, pulang, segala macamnya. Jadi nggak ada beda ketika puasa, baik makan sedikit ataupun banyak. Itu tidak ada bedanya. Tidak membatalkan puasa selama itu lupa. Dan di sini disebutkan cuma makan dan minum saja. Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, nggak batal puasanya. Kenapa disebutkan makan minum saja? Karena biasanya memang ini yang keseringan lupa ketika puasa. Namun sesungguhnya semua pembatal puasa masuk ke dalam hadis ini. Nggak cuma mencakup makan minum saja. Barang siapa yang nggak sengaja berhubungan suami istri, juga masuk. Tidak batal puasa selama itu lupa. Mungkin yang bisa lupa itu kayak pengantin baru bisa lupa, tapi ya sudah lama ini kayak nggak jarang lupa kayak. Nah, atau muntah dengan sengaja dan sebagainya, selama itu karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Nanti juga akan ada, kita akan bahas insya Allah, kalau kita melihat orang lain makan ketika puasa, nah ini nanti akan ada perincian. Apakah dia orang soleh atau orang yang fasik, ada perincian
Sekarang ini anak belum hadir, belum pasti. eh, Kalau nggak salah orang soleh tetap biarkan, kalau orang fasik, orang yang tidak ma'ruf ketaatannya dilarang. Tapi nanti insya Allah akan anak eh, pastikan lagi. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang parah kalau kita sudah makan, habis makan satu porsi piring, belum minum, kita udah keburu ingat, tambah haus nanti sampai. Dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang nggak sengaja muntah ketika berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya nggak batal. Tetapi barang siapa yang istaqa'a, sengaja muntah, maka dia wajib untuk mengqada. Ini masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Dari Aisyah karena kenapa agak buru-buru? Pertama karena terlambat, yang kedua karena hadisnya agak banyak. Maka silakan siapkan kopi atau apa yang biasa dikonsumsi. Enggak apa-apa lah mungkin. Walaupun sebenarnya untuk adab tidak boleh, tapi mungkin untuk eh, memperkuat mata, silakan barangkali tidak apa-apa. Yang penting bisa fokus. Walaupun mungkin kalau offline tidak akan berkenankan sambil makan minum, sambil ngobrol-ngobrol atau sambil sambil masak di dapur atau sambil apa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita boleh mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinnahu amlakukum liirbihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium salah seorang istrinya dalam keadaan sedang berpuasa, dan pernah juga yubashir, mubasyarah, berhubungan badan selain hubungan kelamin, seperti berpelukan. Mubasyarah itu maksudnya sentuhan kulit saja, tidak sampai berhubungan kelamin, kemaluan. Jadi dalam hadis ini terkandung bolehnya orang yang berpuasa untuk mencium istrinya ketika berpuasa, atau mubasyarah, mungkin peluk atau segala macamnya ketika berpuasa. Namun dua hal ini, cium sama peluk ini, hukumnya makruh, tidak sampai ke derajat haram, makruh. Bagi kita makruh sebagai umatnya, bagi Rasulullah tidak makruh. Jadi bagi kita makruh, makruh selama tidak menimbulkan syahwat. Akan tetapi, jika mohon maaf mencium istri atau suami juga sebaliknya, mencium suami atau memeluk dan semacamnya sampai memicu dan memancing syahwat, maka dia naik tingkat ke derajat haram, ke derajat haram. Eh, dan juga tentunya cium di sini cium pipi atau bagian yang lain, kepala. Adapun cium, mohon maaf, yang eh, tidak layak, ah, tidak layak disebut. Kemudian apa maksud ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Tetapi Rasulullah itu bisa, atau yang paling bisa mengontrol diri di antara kalian. Maksud ibunda kita adalah, wahai para umat Muhammad, selayaknya kalian tidak melakukan mencium istri atau memeluk istri, dan jangan sampai kalian mengira bahwa kalian sama dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bisa mengontrol dirinya. Dalam tafsiran yang lain bisa mengontrol, mohon maaf, syahwatnya atau kemaluannya, al-udhu. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Mungkin nanti kebablasan dan sebagainya, tidak bisa menjaga seperti sebagaimana penjagaan dari Rasulullah SAW.
Dan juga di antara faedah hadis ini adalah bolehnya mengabarkan apa yang dilakukan suami istri jika itu ada keperluannya. Jika ada keperluan. Jika tidak, maka tidak boleh. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan ihram haji atau umrah, dan juga beliau Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam ketika sedang berpuasa. Maka dari itu faedahnya adalah bahwa ternyata puasa tidak eh, apa namanya, bekam tidak membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan ihram. Namun hanya saja bagi kita sebagai umatnya, berbekam ketika puasa hukumnya makruh karena tanpa ada keperluan, karena dia bisa menyebabkan badan menjadi lemah. Ya memang barangkali ya ada yang mengatakan bahwa puasa itu batal karena bekam. Namun akhirul amrain, dua perkara yang ditemui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda terakhir atau perbuatan terakhir, yaitu bekam tidak membatalkan puasa. Jadi sama kayak ini, Kak. Ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu harus sebelum salam. Dan mengatakan bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Berarti ada dua yang bertentangan. Nah, kita lihat mana yang paling akhir yang Nabi lakukan. Sebelum wafat, Nabi itu mana yang Nabi lakukan yang dekat ke wafatnya. Ternyata didapati bahwa yang paling akhir yang Nabi lakukan di antara dua perkara ini adalah Nabi itu sujud sahwinya sebelum salam. Sama kayak ini, nah, mungkin sebelumnya pernah pernah ada hukum bahwa berbekam membatalkan puasa. Namun ternyata ada hukum lain yang membatalkan yang sebelumnya yang dinamakan nasakh. Ketika kita bisa mengetahui tarikh kapan kejadian itu terjadi. Ternyata yang paling akhir terjadi adalah bahwa puasa itu tidak batal karena bekam. Nah, otomatis dia ini karena dia yang paling akhir, maka dia menghapus dan merubah hukum yang sebelumnya. Sama kayak contohnya peraturan, peraturan presiden yang paling akhir pasti akan mengubah peraturan presiden yang sebelumnya dan seterusnya. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, dia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapati diri saya bahwa saya sanggup dan kuat berpuasa ketika safar. Apakah saya boleh puasa ketika safar, berdosa atau tidak?" Maka Nabi kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, tidak puasa ketika safar itu merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia eh, telah melakukan sesuatu yang baik. Nah, nasih mansukh. Jadi Nabi kita memberikan petunjuk terlebih dahulu bahwasanya tidak puasa ketika safar itu merupakan sebuah keringanan. Dan barang siapa yang mengambil keringanan Allah ini maka itu baik. Karena Allah suka rukhsahnya diambil. Namun barang siapa yang suka puasa dan lebih condong puasa ketika safar, tidak masalah, tidak berdosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ikhwan dan akhwat, para asatiz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hal yang ma'ruf yang sudah pernah kita bahas sebelumnya tafsir adalah bahwa orang yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa, yang mana hukumnya boleh saja, boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah.
hukum tidak puasa ketika safar itu boleh, tidak sunnah, nggak wajib. Dihukum membatalkan puasa ketika safar itu boleh, tidak sunnah, tidak wajib. Bahwasanya beliau tetap berpendapat bahwa puasa ketika safar itu lebih afdol daripada nggak puasa ketika safar, itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan sudah pernah kita jabarkan kemarin. Hmm, iya, di antara poin penting kita adalah bahwa musafir, orang yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan untuk nggak puasa itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau jarak tempuh safarnya itu 85 kilometer kurang lebih. Itu jarak tempuh safar yang membolehkan kita mengqashar sholat, menjamak sholat. Kan safar ada dua, ada safar pendek, safar panjang. Jadi safar panjang itulah yang membolehkan kita nggak puasa. Adapun kalau jaraknya 2 kilo, sekilo dari sini 10 kilo itu masih tetap harus puasa. Yang boleh nggak puasa itu kalau jaraknya panjang. Namun kalau kalau rasanya susah puasa ketika safar maka berbuka lebih afdal. Tapi kalau nggak ada masalah ketika safar itu puasa lebih afdal. Wallahu alam. Ini baterai agak sudah down. Izin sebentar untuk cari charger. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Rukhisa li syekhil kabiri an yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan wa la qada alaihi." Diberikan keringanan untuk syekh kabir, orang yang sudah tua, berumur tua, agar dia tidak berpuasa, diberikan keringanan. Namun dia harus memberi makan orang miskin per harinya dan dia tidak wajib mengqadha. Jadi barang siapa yang sudah sangat tua dan tidak lagi sanggup berpuasa, maka diperboleh boleh nggak puasa, namun diganti dengan apa? Dengan cara memberikan fidyah, membayar fidyah per jumlah hari yang ditinggalkan puasanya. Diberikan fidyah itu kepada fakir miskin saja, tidak kepada amil zakat, tidak, tapi cuma fakir miskin saja, bukan kepada 8 golongan penerima zakat.
melainkan cuma kepada fakir miskin saja. Apakah minimal satu mud sekitar 650 gram beras diberikan kepada satu orang miskin. Apakah contohnya ada orang tua ini 30 hari nggak puasa? Apakah denda atau fidyahnya itu dibayarkan pada orang yang berbeda ataukah boleh dibayarkan pada satu orang yang sama? Boleh. 30 mud atau 30 hari nggak puasanya itu dendanya semuanya dibayarkan pada satu orang. Dibolehkan. Eh, dan begitu juga orang sakit yang tidak ada lagi kemungkinan sembuh juga sama dengan orang tua ini. Diperbolehkan setiap harinya itu nggak puasa tetapi harus membayar fidyah. Wallahu taala alam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, halak tu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah. Maksudnya, ya wahai Rasulullah, aku telah terjerumus pada dosa wahai Rasulullah. Nabi bertanya, apa yang membuatmu celaka? Apa dosa yang kamu lakukan? Beliau menjawab, aku waqa'tu, nah, melakukan hubungan biologis dengan istriku wahai Rasulullah ketika puasa Ramadan. Nah, dan saya sedang puasa. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu punya harta untuk membebaskan budak? Dia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Katanya tidak juga. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Katanya enggak juga wahai Rasulullah. Jadi ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, nanti intinya pada hadis ini faedah atau yang bisa kita ambil adalah bahwa eh, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal tentunya, berdosa apalagi, eh, wajib mengqadha nanti di luar Ramadan, dan dia diberikan denda yang sangat berat, dinamakan kafarah mughallazah. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri secara sengaja di siang Ramadan, maka dia dikenai denda. Apa dendanya? Pertama, dendanya sifatnya berurutan, tertib. Pertama, cari dulu budak untuk dimerdekakan. Kalau nggak ada, mungkin budak yang nggak ada atau zaman kita nggak ada budak lagi, maka baru pindah ke pilihan kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Suruh puasa 30 hari nggak sanggup, apalagi 2 bulan. Kalau nggak sanggup 2 bulan berturut-turut, berturut-turut tentu kalau putus sehari, ulang dari awal. Baru ke pilihan ketiga yaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Jadi dendanya sifatnya berurutan, bukan pilihan, tapi cari dulu yang pertama, kalau nggak ada baru kedua, baru ketiga, dan begitu urutannya. Nah, eh, ini yang pernah terjadi pada sahabat ini. Ternyata beliau orang miskin juga, nggak sanggup dia melakukan ketiga hal ini. Maka apa kejadian selanjutnya? Nabi duduk sebentar, lalu Nabi didatangkan oleh sahabat yang lainnya berupa sekarung kurma. Kata Nabi, pakailah kurma ini untuk kamu sedekahkan kepada orang miskin. Maka dia apa? Alih-alih bersedekah, ternyata apa katanya? Wahai Rasulullah,
apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Emangnya ada, wahai Rasulullah, di Madinah ini orang yang lebih miskin daripada kami? Nah, beliau, sahabat ini ingin kurma ini diberikan kepada dia dan keluarganya. Nah, maka Nabi pun tertawa, tersenyum sampai terlihat gigi taringnya, eh, mungkin karena kaget atau apa namanya, ya, tak tajuban ya. Kaget, kok orang ini awalnya ngadu tentang peristiwa yang dia alami, menanya hukum. Akhir-akhirnya justru malah minta makanan untuk keluarganya. Tapi tersenyum sampai terlihat gigi taring beliau. Namun beliau mengatakan, iya silahkanlah. Idhab fa'at'imhu ahlaka. Berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Jadi barakallahu fikum, ini tentang hukum orang yang melakukan jima, hubungan suami istri pada siang Ramadan, bahwa dia puasanya batal, berdosa. Kemudian pemerintah setempat berhak memberinya hukuman sanksi tambahan. Kemudian dia harus membayar denda, yang dendanya seperti yang kita sebutkan berurutan, dan dia harus mengqadha nanti pada Syawal atau pada bulan yang lainnya. Dan dia itu mungkin contohnya begini, melakukan hubungan suami istrinya di siang hari jam 1 siang. Itu tetap harus wajib menahan sampai sampai sore walaupun sudah batal puasanya. Tasyabuhan bisaimin wa hurmat syahri. Dalam rangka menghormati orang puasa, menghormati bulan, dan menyerupakan diri dengan orang yang berpuasa. Dan uniknya adalah bahwa denda tiga yang tersebut ini itu cuma bagi laki-laki yang wajib bayar, sedangkan perempuan tidak. Kenapa? Karena juga di sini yang Nabi tanya dan Nabi bebankan hukum juga cuma si suami. Istrinya nggak pernah Nabi singgung sedikit pun. Apakah istrimu tadi lupa atau bagaimana? Nggak pernah disinggung. Jadi denda yang tiga ini hanya bagi laki-laki. Adapun puasa batal, dua-duanya batal. Berdosa, dua-duanya berdosa. Wajib mengqadha, dua-duanya wajib mengqadha dan seterusnya. Tapi khusus untuk ini, untuk denda ini cuma bagi bagi suami saja. Dan juga karena istri itu juga ternyata eh, sudah batal puasanya dengan, mohon maaf, masuknya masuknya sebagian dari kemaluan laki-laki. Dari Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ketika masuk waktu subuh, beliau itu masih junub. Kemudian beliau mandi lalu berpuasa dan tidak mengqadha. Barakallahu fikum. Dari hadis ini, seandainya ada seseorang yang malam harinya hubungan suami istri, namun belum sempat mandi sampai terbit fajar, itu tetap diperbolehkan berpuasa. Sebagaimana yang pernah Nabi SAW alami. Dan juga dari ayat yang pernah kita baca kemarin, minal fajri, minal fajar, dari kata minal fajar. Jadi orang junub boleh berpuasa, namun untuk sholat subuh tentu harus mandi dulu. Jadi boleh boleh berpuasa, walaupun suami istri itu ketika fajar terbit masih sedang berhubungan. Namun ketika sudah tahu fajar terbit, mungkin lihat alarm, lihat jam, atau dengar azan ketika berhubungan, ketika itu langsung harus dikeluarkan, diselesaikan semuanya, dikeluarkan maksudnya, kemudian laki-lakinya. Boleh, dengan syarat tadi, ketika sudah tahu bahwa sudah terbit fajar, langsung harus dicabut, dikeluarkan.
Walaupun nanti berakibat keluar mani, tapi yang penting udah dicabut, dikeluarkan, maka tetap boleh melanjutkan puasanya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka puasanya itu harus dibayar hutangnya oleh walinya. Para asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, dalam sebuah riwayat yang lain ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya hutang puasa. Ap, eh, sebulan nih, sebulan penuh. Apakah saya mengqadha bagi ibu saya hutang puasanya itu?" Maka Nabi menjawab, "Apa pendapatmu wahai sahabatku, seandainya ibumu itu punya hutang kepada manusia, apakah akan kamu tunaikan hutangnya itu? Apa kamu bayar ke hutangnya?" Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka hutang pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dibayar, lebih berhak untuk dibayar. Dan juga dalam riwayat yang lain ada seorang perempuan yang datang mengadu bahwa eh, ibunya punya nazar puasa. Nah, maka jawaban Nabi pun sama, harus harus diqadha. Man mata wa alaihi shaumun shoma anhu waliyuhu. Nah, yaitu semua kerabat dari orang yang meninggal ini, anak, saudara, saudari, ibu, ayahnya, pamannya. Nah, walaupun kerabatnya ini bukan ahli waris hartanya, kerabat ini lebih 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 luas cakupannya. Sholat diqadha nggak? Ada juga nanti pembahasannya, barang siapa yang meninggalkan sholat terus meninggal dunia, kerabatnya nanggung nggak nih? Harus mengqadha nggak? Eh, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi puasa ini ada dalilnya bahwasanya barang siapa yang punya hutang puasa itu kerabatnya harus menggantikan baginya hutang puasanya itu dengan cara puasa, dengan cara berpuasa, bukan dengan cara yang lain. Wa nakhwar rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ini ada bab tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Akan kita pilih yang berkaitan dengan Ramadan saja atau yang Sya'ban Ramadan. Ini ke Asyura sama Arafah kita skip dulu. Ini nanti insya Allah di Syawal barang siapa yang mengikutkan 6 hari puasa Syawal dengan puasa Ramadan, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun atau sepanjang masa. Nah, ini di antara dalil bahwa Nabi SAW banyak berpuasa ketika bulan Sya'ban. Dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqul la yuftir. Syahidnya di sini nanti. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali di Ramadan saja. Yang puasa penuh sebulan itu di Ramadan saja. Ini kata Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa di sebahagian besar bulan ketimbang Sya'ban. Jadi dalam riwayat ini ibunda kita memandang bahwa bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW berpuasa di kebanyakan harinya. Mungkin 25 hari, yang penting kebanyakan. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah Sya'ban Nabi kita berpuasa. Ini anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah pertengahan kedua. Ya, kalau kita berpegang pada pendapat yang tadi, pertengahan kedua ini nggak boleh lagi puasa kecuali orang yang punya kebiasaan. Senin Kamis, Daud, puasa 3 hari tiap bulan, mengkodok, nazar, nah, itu tetap boleh atau menyambung sejak tanggal 15 ada yang mungkin ada di antara ikhwah tetap boleh lanjutkan sampai nanti akhir dari Sya'ban. Bagi para istri, perhatikan hadis berikut bahwasanya istri yang mau puasa sunnah la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak boleh seorang istri puasa sedangkan suaminya bersamanya kecuali atas izin dari suami tersebut. Karena kan mengkhidmah suami, melayani suami wajib. Mungkin mana tahu di siang nanti suami ingin dilayani lebih wajib daripada puasa sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nah ini nanti tidak ada kaitannya. Nah, ini idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban telah memasuki paruh kedua maka jangan berpuasa kecuali yang sudah kita bahas barusan. Baru kita nanti membahas bab i'tikaf. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini di antara yang mesti kita mantapkan sejak sekarang ini ketika memasuki Ramadan nanti. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, menegakkan qiyam Ramadan, berdiam diri dalam masjid, tarawih, witir, dan seterusnya. Ketika tiap hari itu berulang-ulang, ketika kita sedang menghadapi perut yang sedang penuh makanan, melangkahkan kaki ke masjid, naiki kendaraan, ingat-ingatlah ini, hadirkan ihtisab kita, hadirkan iman kita. Jangan sampai dia hanya sebuah kebiasaan. Mungkin hari pertama terkesan luar biasa karena ini hari pertama. Sudah 11 bulan kosong. Hari pertama mungkin masih ada euforia atau perasaan yang luar biasa ketika tarawih. Hari kedua, 3, 10, 20 udah kebiasaan tiap hari, jangan sampai itu hanya sebuah kebiasaan saja. Hadirkan ihtisab. Ya Allah, saya langkahkan kaki ini demi mengharapkan ridha Engkau, mencari pahala dari Engkau ya Allah, mencari ampunan dari Engkau wahai Rabb kami. Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhitungan, harapan bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian beriktikaf pula para istrinya setelah wafatan Nabi SAW. Iktikaf sesuatu ibadah yang sunnah
di semua waktu, tidak hanya pada Ramadan saja. I'tikaf semua waktu disunahkan, namun lebih ditekankan kepada bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 terakhir Ramadan. Dan juga i'tikaf ini ibadah yang mudah. Tiap masuk masjid niatkan i'tikaf. Minimal i'tikaf itu sebentar. Nah, apalagi ketika kita akan tetap menetap lama di masjid, niatkan i'tikaf. Dan juga dalam rangka mencari malam qadar, makanya di akhir-akhir Ramadan. Kemudian dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ketika i'tikaf itu pernah memasukkan kepalanya ke rumah, karena antara kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha ke masjid itu ada semacam jendela yang bisa Nabi kita memasukkan kepalanya ke sana. Sehingga suatu ketika Nabi kita beriktikaf, Nabi nggak masuk rumah, cuma masukkan kepalanya aja lewat jendela itu. Kemudian ibunda kita menyisirkan rambutnya. Betapa perhatiannya Nabi SAW kepada penampilannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kita ketika beriktikaf, kata ibunda kita, tidak masuk ke rumah kecuali untuk hajat saja, seperti buang air. Dan juga ini ada faedah bahwa i'tikaf itu harus di masjid, tidak boleh di tempat yang lainnya. Sekolah, apalagi apalagi di rumah tidak boleh i'tikaf, harus di masjid. Eh, jadi boleh mengeluarkan sebagian badan dari masjid selama tempat berpijak kita atau tumpuan badan kita masih di masjid. Kemudian tentang malam qadar, bahwasanya para sahabat diperlihatkan bahwa malam qadar itu di 7 terakhir Ramadan. Maka Nabi mengatakan, carilah malam qadar itu pada 7 terakhir Ramadan. Tentunya ini nanti akan ada nas-nas yang lain, 10 hari Ramadan, 7 hari terakhir dan sebagainya. Yang penting tiap malam, ada bahkan ada ulama mengatakan bahwa tiap malam Ramadan itu berpotensi malam qadar dan dia berpindah-pindah. Ada yang mengatakan berpindah-pindah. Kemudian terakhir, para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita diberikan taufik untuk dipertemukan malam qadar, apa yang kita baca, maka sudah ditanyakan oleh bunda kita Aisyah, Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, maha pemberi maaf, maka berikanlah aku maaf. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Eh, ada yang mengatakan ketika fidyah tadi, yang penting mazhab kita fidyah tetap harus berupa makanan mentah, beras mentah, bukan sebagai makanan jadi. Ini karena cuma menukilkan mazhab kita, mazhab yang lain belum bisa eh, rincikan hukumnya, Allah taala alam. Yang penting mazhab Syafi'i tetap berpendapat bahwa harus makanan mentah. Urusan nanti mau dimasaknya, mau dijualnya oleh fakir, terserah mereka. Yang penting kita kasihkan dulu yang dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk yang sudah jadi. Sudah jadi mungkin termakan, mungkin nggak termakan, nggak bisa dijual. Tapi ketika kita kasih beras, terserah mereka. Pembatal wudhu, ya, eh, ini harus murojaah dulu nanti apa. Pembatal wudhu, pembatal wudhu itu yang membatalkan bukan masuknya sesuatu kemaluan, tapi keluarnya. Ketika dimasukkan itu nggak ada yang batal wudhunya. Barang siapa yang memasukkan suatu barang ke kemaluannya, itu wudhunya nggak batal. Batalnya ketika dia mencabut itu keluar, baru dia batal. Kalau puasa kan yang membatalkan yang masuk ketika proses masuknya.
Mungkin maksudnya mandi wajib barangkali. Apabila kita puasa sunnah pada pagi hari baru ingat kalau masih ada hutang puasa wajib, apakah boleh mengubah niat sunnah menjadi qadha di pagi hari? Hmm, kalau qadha itu qadha hutang puasa wajib harus diniatkan pada malam hari, hingga tidak bisa mengubah niat puasa sunnah ke puasa wajib kalau itu sudah memasuki pagi hari. Wallahu taala alam. Mohon maaf sekali, kita cukup sampai di sini saja para ikhwan semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kalau nanti ada yang didiskusi di grup saja, insya Allah mengingat waktu yang sudah sangat larut. Mohon maaf sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Eh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.